Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak di pelajaran matematika kelas 7 semester 1. Kita akan melanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita akan mengenal bilangan pecahan. Setelah sebelumnya kita telah mengenal bilangan bulat. Oke, di sini kita akan menyatakan pecahan. Ya. Nah, di sini ada persegi ya, dibagi 4. Nah, di sini itu ada satu persegi yang diarsir ya. Kelihatan di sini warnanya beda. Ini diarsir. Nah, ruas daerah yang berbayang atau yang diarsir tadi itu satu dari 4 bagian yang sama. 1 dari 4. Nah, ditulisnya itu 1/4 bagian. Kemudian, di sini ada 6 bagian. Kemudian dari 6 itu ada 2 yang diarsir atau yang berbayang. Nah, ini itu menulisnya 2/6 atau 2 dari 6 bagian yang sama. Kemudian ada yang lingkaran. Sini ada 5 bagian. Nah, yang diarsirnya itu 2. Berarti 2 dari 5 bagian. Nah, ini ya 1/4, kemudian 2/6, 2/5 itu dinamakan pecahan. Ini dibacanya itu 1/4, kemudian 2/6, 2/5. Nah, di sini bilangan di atas tanda per dinamakan pembilang. Bilangan di bawah tanda per dinamakan penyebut. Ini harus kalian ingat ya. Pembilang di atas per, penyebut di bawah per. Ya, jadi 1 itu pembilang, kemudian 4 itu penyebut. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kalau misalkan menyederhanakan pecahan gimana? Nah, di sini caranya. Di sini misalnya kita punya pecahan 4/8. Ya. 4/8 ini cara menyederhanakannya itu yaitu dengan membagi kedua bilangan, pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Atas dibagi dengan 8 dibagi itu angkanya harus sama. Ya. Nah, di sini kita bagi 2 yang atas. Ya, pembilangnya tadi 4 dibagi 2. Nah, yang bawah pun harus sama dibagi 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Nah, 2/4. Nah, ini ternyata masih bisa disederhanakan lagi. Dengan cara dibagi 2 lagi. 2 dibagi 2 itu 1. Kemudian 4 dibagi 2 itu 2. Jadi bentuk sederhana dari 4/8 adalah 1/2. Nah, 1/2 ini udah nggak bisa disederhanakan lagi. Ini udah merupakan bentuk yang paling sederhana. Kemudian ini ada lagi 12/54. Nah, atas dengan bawah itu harus dibagi dengan bilangan yang sama. Kita bagi dengan 2.
12 dibagi 2, 6. 54 dibagi 2, 27. Nah, di sini 6 per 27. Ternyata masih bisa disederhanakan lagi. Nah, kalau misalnya 6 dibagi 2 bisa? Bisa. Tapi 27 itu nggak bisa dibagi 2. Berarti cari lagi bilangan yang bisa dibagi oleh keduanya. Ya, 6 dibagi 3. Ternyata 3 itu bisa. 3 bisa membagi 6 dan bisa membagi 27. Ya. 6 bagi 3, 2. Kemudian 27 dibagi 3 itu 9. 2 per 9. Apakah 2 per 9 masih bisa disederhanakan? Ternyata enggak. Jadi 2 per 9 itu udah bentuk yang paling sederhana ya. Nah, di sini kesimpulannya, bentuk sederhana suatu pecahan dapat diperoleh dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama secara berulang-ulang sampai diperoleh bentuk sederhana. Ya, jadi udah nggak bisa dibagi lagi. Itu merupakan bentuk yang paling sederhana. Perhatikan pecahan bentuk sederhana 1 per 2, 2 per 3, 3 per 8, dan 2 per 9. Pembilang dan penyebut pada setiap pecahan tersebut tidak memiliki faktor yang sama kecuali 1. Jadi satu pecahan dikatakan sebagai bentuk sederhana apa pembilang dan penyebutnya tidak memiliki faktor yang sama kecuali 1. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis pecahan. Nah, jenis pecahan itu ada pecahan biasa. Nah, pecahan biasa itu ada pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni itu yang sering kita jumpai nih, 1 per 2, 2 per 3, 3 per 5, 2 per 9, dan seterusnya. Kemudian pecahan tidak murni nih, 3 per 2, 5 per 3, 9 per 2, dan 11 per 5. Apa nih bedanya pecahan murni dan tidak murni? Pecahan murni itu nilai pembilangnya itu lebih kecil dari nilai penyebut. Pembilang itu yang di mana? Yang di atas ya. Nih yang di atasnya itu lebih kecil daripada yang di bawah. Kalau pecahan tidak murni itu kebalikannya. Ketika pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya nih. Atasnya itu lebih besar nilainya daripada bawahnya. Kemudian yang nomor 2 itu pecahan campuran. Pecahan campuran nih itu 1 per 4, 2 1 per 3, 3 2 per 5, dan 11 1 per 8. Ini beberapa contoh dari pecahan campuran dan masih banyak lagi ya. Pecahan campuran itu terdiri dari bilangan bulat dan pecahan murni ya, atau pecahan biasa. Nih dari 1 per 4 itu bagian bilangan bulatnya itu 1 dan bilangan pecahan murni itu 1 per 4. Ya. Kemudian yang ketiga ada desimal. Desimal itu yang koma-koma ya. 0,1 di sini contohnya, 1,32 dan banyak lagi. Ya, ini dibacanya 0,1. Kemudian ada persen nih atau per 100. Ya, dilambangkannya nih tandanya ini. Ya, 10% itu sama dengan 10 per 100. 15% itu 15 per 100. Ya. Kemudian ada per mil atau per 1000. Lambangnya ini nih. Ini yang jarang kita jumpai ya.